Halo, apa kabar anak sekalian? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kelas pembelajaran pemanduan wisata atau tour guiding. Masih bersama saya Wiji Leksono. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar profesi pramuwisata. Sebelumnya kita sudah membahas dua definisi tour guide, yaitu in general sense of the term dan from the tourist point of view. Kemudian kalian juga saya minta untuk membuka Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2016 tentang prawisata. Sudah ketemu perdanya? Sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perda ini hanya berlaku di Provinsi Bali saja, yang mungkin tidak sama dengan provinsi yang lain, atau bisa jadi provinsi lain belum memiliki perda tentang perwisata karena merasa belum perlu untuk mengatur tentang profesi prawisata. Menurut Perda nomor 5 tahun 2016 tersebut, maka yang disebut dengan pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan. Sekali lagi, menurut Perda tersebut, yang disebut dengan pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan. Sama dengan definisi sebelumnya, tugas utama tour guide adalah memberikan informasi kepada wisatawan. Tetapi menurut Perda tersebut, tugas tour guide bisa menjadi lebih luas lagi, yaitu membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan. Tentu saja tugas yang ada kaitannya atau bantuan yang ada kaitannya juga dengan tugas pemanduan, seperti menangani barang bawaan tamu, memberikan bantuan tamu apa ketika mengalami kesulitan terkait dengan fasilitas perjalanan, terkait dengan dokumen perjalanan, atau bantuan-bantuan lain yang dianggap perlu untuk memperlancar perjalanan wisatawan. Anak-anak sekalian, dibandingkan para pelaku usaha pariwisata lainnya, maka tour guide bisa dikatakan memiliki peran yang sangat strategis dalam bisnis perjalanan wisata, karena mereka adalah orang yang langsung berhadapan dengan wisatawan, langsung berinteraksi dengan turis. Sebenarnya selain wisatawan, ada pihak-pihak lain yang juga memerlukan jasa pemandu wisata. Siapa saja mereka? Ada beberapa pihak yang terkait langsung dengan tugas pemanduan wisata ini. Di antaranya adalah travel agent atau biro perjalanan wisata, kegiatan usaha yang menjadi mediator antara wisatawan dengan para penyedia jasa. Travel agent memerlukan jasa tour guide karena tour guide akan menjadi eksekutor, akan menjadi pelaksana paket wisata yang dijual oleh travel agent dan dibeli oleh wisatawan, karena travel agent baru membuat sebuah program yang pelaksananya akan dibantu oleh tour guide. Pihak lain yang juga sangat terbantu dengan kehadiran tour guide adalah para penyedia jasa pariwisata seperti hotel, transportasi, souvenir shop, objek wisata, spa, dan usaha-usaha yang lainnya. Karena tour guide akan sangat membantu ketika mereka membawa tamu ke tempat usaha mereka, sehingga terkadang kita sering mendengar bahwa banyak sekali tempat-tempat usaha tersebut sangat memanjakan tour guide dengan memberikan iming-iming komisi yang sangat besar. Selain dua pihak yang sudah saya sebutkan tadi, maka pemerintah dan masyarakat juga menjadi pihak yang sangat diuntungkan dengan kehadiran tour guide. Apa kontribusi atau peran yang bisa diberikan tour guide kepada pemerintah dan masyarakat? Silahkan berikan pendapat kalian di forum Google Classroom
dengan cara seperti biasanya, ketik nomor absen dan nama, kemudian diikuti dengan jawaban kalian. Baiklah anak-anak, kembali ke pertanyaan kalian. Apa syarat untuk menjadi seorang tour guide? Atau siapa saja yang bisa menjadi tour guide? Jika pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjadi tour guide, maka siapa saja bisa menjadi tour guide asal memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh peraturan, seperti Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2016 tentang prawisata. Tapi jika pertanyaannya adalah siapa yang cocok dengan profesi tour guide, maka kenyataannya tidak semua orang cocok untuk menjadi tour guide. Anak-anak sekalian, kata profesional atau profesi paling tidak memiliki 3 dimensi, yaitu kompetensi, experience, dan attitude. Kompetensi berarti yang bersangkutan memiliki background pendidikan atau pelatihan sesuai dengan profesi yang akan dia jalani. Kalau profesi tour guide berarti dia pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan sebagai seorang tour guide. Sama dengan profesi dokter, berarti dia memiliki background pendidikan sebagai seorang dokter. Sedangkan experience berarti aplikasi atau pelaksanaan background pendidikan tersebut pada lapangan yang sebenarnya, pada pekerjaan yang sebenarnya, dalam waktu yang cukup, sehingga tidak tepat jika seseorang baru melaksanakan tugas pemanduan 1-2 bulan kemudian disebut sebagai profesional. Sedangkan attitude berarti karakter yang memenuhi norma-norma yang mendukung profesi tersebut. Contoh, sebagai seorang tour guide yang profesional, maka tidak cukup hanya merasa bisa menjalankan tugas tour guide tanpa memiliki lisensi atau sertifikat sebagai seorang tour guide. Sehingga tour guide yang profesional selain bisa menjalankan tugas pemanduan dengan baik, disenangi wisatawan, dia juga harus melengkapi dirinya dengan lisensi atau sertifikat tugas pemanduan. Kemudian bergabung dengan organisasi pariwisata Indonesia, mentaati kode etik pariwisata Indonesia, dan tidak kalah pentingnya adalah menjaga harga diri sebagai seorang tour guide. Berikut ini adalah salah satu contoh profesional tour guide di Bali yang sudah memenuhi kriteria seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan disimak. Om Swastiastu. Selamat pagi. Good morning. Ohayou gozaimasu. Hi, my name is Nyoman Kanya. I'm a Balinese, so I'm an English-speaking guide the island of Bali of Indonesia Republic. I've been doing this profession almost 33 years since 1984 when I was at senior high school. As you know, guiding is my passion. So I took some certificate for guiding already. So 1992 I went to guiding certificate held by Bali Tourism Authority. 2003 my first time went to overseas to Edinburgh, Scotland, United Kingdom to do it. The guiding workshop was held by World Federation of Tourist Guide Association. 2005 I went to Melbourne, Australia to join the same thing. 2007 I went to Cairo, Egypt to join tourist guide training that was held by World Federation of Tourist Guide Associations. So I've done a lot of tourist guiding, course, and we got my certificate. So in 1992 I finished my master degree for English in linguistics. For your information, I speak Balinese as my native language, Indonesia as our national language, English as a foreign language. So I also learn a little bit about Korean and Russia. Currently,
I'm taking my PhD of philosophy on Hindu theology and religious studies to learn Balinese culture. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang profesi tour guide yang dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi seorang tour guide yang profesional perlu proses, perlu waktu, dan usaha keras. Saya yakin kalian bisa menjadi guide yang profesional jika berusaha dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa.